Halo guys, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Prila Amelia Putri, Alti Kalonika Salsabila, dan Ani Suryani. Di sini kami akan membahas mengenai biaya modal dan struktur modal. Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya? Pasti sehat selalu ya, amin. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatannya di masa pandemik ini. Oke, langsung saja. Di sini ada contoh kasus sederhana di kehidupan sehari-hari mengenai biaya modal. Ceritanya, seorang pengusaha bernama Fitri memulai usahanya dengan modal seadanya, sehingga temannya yang bernama Nani memberi solusi untuk meningkatkan usahanya menjadi lebih maju. Maka ia harus mencari tambahan modal ke investor. Oleh karena itu, Nani mengenalkan Fitri kepada temannya, seorang investor yang bernama Dedeh. Untuk lebih lanjutnya, yuk simak videonya. Cus! Bingung nih, gimana ya cara mengelola usaha? Modal pas-pasan. Aku punya solusinya loh, Pit. Solusinya apa nih? Saya punya kenalan investor. Semoga aja dia cocok untuk membantu masalah kamu. Oke Nan, boleh gak minta alamatnya? Boleh banget, Pit. Nih alamatnya. Hah? Dedeh, kirain siapa? Kamu, Pit. Ada apa nih? Jadi gini deh, saya kan punya usaha, tapi modal masih pas-pasan. Kira-kira kamu bisa nggak bantu? Iya, boleh. Saya mau lihat dulu profil perusahaannya, Pit. Boleh, silahkan deh. Setelah saya lihat-lihat, saya tertarik untuk berinvestasi di usaha kamu, Pit. Alhamdulillah kalau gitu deh. Jadi kita sepakat ya kerjasamanya. Sekali lagi terima kasih deh. Wih, kembali lagi bersama saya. Oh iya, lupa kenalan. Nama saya Saima. Ingat-ingat loh, gak ada pengulangan. Jadi, dari contoh kasus di atas, bisa disimpulkan bahwa mengelola suatu usaha diperlukan biaya modal untuk membangun suatu usaha. Dengan cara menjalin usaha dengan investor-investor agar usaha lebih maju ke depannya. Untuk lebih memahami mengenai biaya modal akan dijelaskan lebih lanjut. Yuk disimak. Di sini saya akan membahas mengenai biaya modal. Bila teman-teman belum mengetahui, di sini saya akan jelaskan. Biaya modal merupakan biaya yang harus dibayar atau dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yang digunakan untuk investasi perusahaan. Setelah membahas mengenai pengertian biaya modal, di sini akan dijelaskan mengenai tujuan, fungsi, dan kegunaan biaya modal. Untuk itu, saya persilahkan kepada teman saya untuk menjelaskannya. Ya, supaya kalian tidak merasa bosan, saya terus dari tadi yang menjelaskan. Oke, silahkan Maria. Oke, Saimah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan, fungsi, dan kegunaan biaya modal. Pertama, tujuan biaya modal yaitu memaksimalisasi nilai perusahaan dengan meminimalkan biaya. Kedua, fungsi biaya modal yaitu sebagai cut-off rate suatu keputusan investasi diterima atau ditolak. Jika diterima, maka keuntungan yang diperoleh dapat menutup biaya modal yang dikeluarkan. Dan yang terakhir, kegunaan biaya modal, yaitu pada prakteknya seringkali biaya modal digunakan sebagai diskon rate perusahaan. Nah, struktur modal adalah perbandingan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri. Untuk kesimpulannya, penting untuk mengetahui sampai di mana tingkat penggunaan modal perusahaan, dikarenakan biaya modal dijadikan pertimbangan untuk menentukan besar biaya sesungguhnya dari penggunaan modal. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasannya. See you next time.